melanjutkan pembahasan kita di matematika umum kelas 10. Nah, untuk yang ini adalah merupakan lanjutan dari trigonometri yang pertama. Jadi untuk saat ini kita akan mantapkan video sebelumnya. Jadi saya tulis di sini judulnya adalah pemantapan trigonometri bagian yang pertama. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Tunjukkan bahwa pertanyaan A, sinus A kuadrat tambah cos A kuadrat sama dengan 1. Pertanyaan B, tangan B sama dengan sinus B per cos B. Pertanyaan C, yang ini ya, kosekan A dikuadratkan kurang kotangan A dikuadratkan sama dengan 1. Nah, di sini kita disuruh menunjukkan atau membuktikan. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari yang A. Nah, dari gambar kita langsung bisa menentukan nilai perbandingan sinus A. Sinus A berarti kita melihatnya dari sini. Ingat, sinus itu adalah depan per miring. Berarti sinus A depannya A itu sisi A kecil ya. Berarti A kecil per miringnya berarti adalah apa? C. Oke, dengan cara yang sama kosinus A ini saya tulis kosinus A sama dengan, ingat kosinus itu kan samping per miring. Berarti sampingnya ini B ya. Berarti B dibagi dengan C. Nah, kalau begitu, yang mau kita buktikan itu adalah sinus A, nih, sinus A kuadrat ditambahkan dengan kosinus A kuadrat sama dengan 1. Itu yang mau kita buktikan. Kalau begitu, yang ini saya tulis sinus A adalah A per C. Berarti ini A per C kuadrat ya, tambah kosinus A. Berarti ini adalah B per C kuadrat. Atau ini sama saja dengan kalau kita kuadratkan, ini A kuadrat ya ditambah dengan B kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Oke. Nah, terus apalagi yang kita lakukan? Coba kita lihat dari segitiga ini. Nah, ini kan ada sisi miringnya C. Nah, ini sisinya datarnya B, sisi tegaknya adalah A. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras tentu berlaku bahwa A kuadrat ditambah dengan apa? B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Kalau begitu, A kuadrat tambah B kuadrat ini adalah C kuadrat. Kalau begitu, yang ini bisa kita ganti menjadi C kuadrat per C kuadrat. Berarti C kuadrat dibagi C kuadrat nilainya adalah 1. Kalau begitu, untuk yang A itu terbukti ya. Kemudian kita lanjut untuk yang B ya, untuk yang B. Nah, ini oke, yang mau kita buktikan yang B adalah tangan B sama dengan sin B per cos B. Coba kita lihat di sini, tangan B ya, berarti kita melihatnya adalah dari sudut B ya, nih dari sudut B. Tangan itu adalah depan, berarti kalau ini B, depannya adalah sisi B ya. Tan desa, berarti ini adalah B per A, sampingnya adalah A, tangan B-nya itu. Nah, selanjutnya coba kita cari di sini sinus B. Nah, sinus B sama kita melihatnya dari atas ya. Sinus B itulah depan per miring, berarti ini adalah B per C. Begitu ya. Nah, kemudian
sinus B, B per C. Terus kosinus kosinus B. Berarti kita melihatnya lagi tetap dari B ya. Berarti kosinus samping per miring. Berarti ini adalah A per C. Kita disuruh membuktikan bahwa tangen B adalah sin B per cos B. Coba kita bagikan saja ini ya. Sin B dibagi dengan kosinus B. Berarti sin B-nya tadi nilainya adalah B per C dibagi dengan cos B, A per C. Sehingga kalau kita ubah ini menjadi perkalian, tentu sama dengan B per C kali C per A. Berarti nilainya adalah apa? B per A. Berarti kalau kita lihat, nilainya yang kita dapat adalah B per A. Nilai dari sin B per cos B, B per A. Kita tahu tadi bahwa nilai dari tangen B itu sendiri adalah apa? B per A. Berarti tangen B sama dengan sin B per cos B dengan sendirinya sudah terbukti. Oke, kita lanjut untuk bagian yang C. Ya, untuk bagian yang C. Nah, di sini saya tuliskan untuk yang C. Oke. Nah, ini. Nah, kosekan. Oke. Ini ya, kosekan. Kita tahu bahwa kosekan itu yang ini, kosekan itu adalah kebalikan dari sinus ya. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Nah, ini A. Kosekan A. Berarti kebalikan dari sinus A. Berarti kalau dia sinus A-nya adalah A per C, berarti kosekan A-nya adalah apa? C per A. Berarti ini C per A. Nah, ini kuadrat ya. Kuadrat. Oke, dikurangi dengan kotangan A. Kotangan A, kita tahu kotangan itu kebalikan daripada apa? Tangen. Gitu kan? Kebalikan dari tangen. Berarti dari sini ya, dari sini bahwa tangen A nih, tangen A itu sama dengan A per B desa. Berarti kotangan A yang ini, kotangan A berarti kebalikan dari tangan ini. Berarti sama dengan apa? B per A kuadrat. Sehingga kalau ini kita kuadratkan, ini akan sama dengan apa? C kuadrat kurang B kuadrat dibagi dengan apa? A kuadrat. Nah, C kuadrat kurang B kuadrat per A kuadrat. Nah, dari sini bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Begitu ya. Kalau begitu, yang ini jika saya pindahkan yang ini ke sini, kita akan dapat apa? A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Berarti ini C kuadrat kurang B kuadrat ini akan bisa kita ganti menjadi apa? A kuadrat. Berarti per A kuadrat. Berarti nilainya adalah berapa? 1. Kalau begitu, bagian yang C terbukti. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga kalian bisa memahami. Kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini dia. Pada segitiga PQR, siku-siku di Q. Nah, langkah pertama kita gambarkan aja dulu sebuah segitiga. Nah, gambarkan sebuah segitiga. Oke, informasinya ada siku-siku, tetapi siku-sikunya di Q. Nah, itu. Karena segitiganya PQR, berarti kita buat aja namanya ini P, Q, berarti di sini adalah R. Begitu ya. Oke, kemudian PR ya, PR berarti yang ini PR tambah QR ini
itu nilainya adalah 25. Sedangkan PQ, nih PQ-nya sudah ada 5. Oke. Nah, hitunglah nilai dari sinus P, cos P, dan tangen P. Nah, nilai daripada sinus P, cos P, dan tangen P tentu kita bisa hitung jika sisi-sisi segitiga itu sudah kita dapatkan. Nah, berarti langkah pertama kita kita mau mencari sisi-sisi dari segitiga siku-siku tersebut atau sisi segitiga PQR ini. Nah, dari sini kan yang pertama tadi atau ada tadi diketahui bahwa PR tambah QR ini sama dengan 25. Berarti bisa ini kita buat bahwa PR ini sama dengan apa? 25 dikurangi dengan apa? QR. Begitu ya. Sehingga ini bisa saya tuliskan di sini 25, sisi PR itu adalah 25 kurang QR. Nah, kalau saya misalkan QR-nya ini adalah X, berarti ini 25 kurang. Kalau ini kita misalkan adalah X, berarti 25 kurang X. Nah, ini juga adalah 25 kurang X. Nah, QR-nya kita misalkan adalah X tadi kan ya. Nah, kalau begitu bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Oke, kita lihat. Rumus Pitagorasnya tentunya apa? Bahwa 5 kuadrat yaitu PQ kuadrat tambah QR kuadrat yaitu X kuadrat ini akan sama dengan 25 dikurangi dengan X kuadrat. Begitu ya. Nah, ini adalah kalau kita lanjutkan 25 ditambah dengan X kuadrat sama dengan. Nah, ini kalau kita kuadratkan 25 kurang X kuadrat itu berapa nilainya? 25 kuadrat itu adalah 625 ya. Dikurangi dengan yang ini 50X ya. Tambah X kuadrat. Nah, oke. Maka yang ini X kuadratnya, ini X kuadratnya. Berarti kalau saya pindahkan 50X-nya sebelah kiri, nih 50X ya. 50X sama dengan ya 625 kurang 25 ya. Berarti 600 ya. Sehingga nih oke, berarti X-nya 60 bagi 5. Berarti X-nya adalah berapa? 12 ya. Nah, jadi kalau ini 12, yang ini 12, berarti yang ini adalah 25 kurang 12. Berarti nilainya ini adalah berapa? 13. Oke. Kalau begitu sisi-sisi segitiganya sudah ketemu. Kalau begitu kita sudah bisa dengan mudah menentukan sinus P. Nah, kita perhatikan dari P ya. Sinus P sama dengan ini P ya. Kita perhatikan dari sini. Sinus P berarti depan per miring. Sin demi berarti 12 per miringnya di 13. Kita lanjut lagi. Kosinus P berarti kosinus P sama dengan ya samping per miring berarti 5 per 13. Satu lagi tangan P. Ingat tangan P tandesa berarti berapa? 12 dibagikan dengan 5. Nah, seperti itu pembahasan kita untuk saat ini. Semoga trigonometri bagian yang pertama atau perbandingan trigonometri semakin lebih mantap dan semakin lebih memahami. Terima kasih.